Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang aplikasi penerapan aplikasi dari ASMV. Kami mendapatkan tugas dari PLL ini, yaitu aku sadar mandiri vaksin. Kami mengerjakan ini dengan dua anggota. Yang pertama, saya sama Putra Wijaksono dengan NIM A11 2019 132, yang bersama para Nedian A11 2019 12220. Nah, di ASMV ini kita memiliki beberapa fitur yang dengan mudah dapat dikerjakan, yaitu dengan COVID, dengan navigation bar yang ada di atas ini, yaitu COVID, pencegahan gejala, frequent question, fitur lain yaitu tracking vaksin dan panggil ambulan, serta kontak. Dan di sini ada search. Kita tidak akan mencoba semua fiturnya saat ini juga, tapi saya akan memberikan tampilan singkat dari fitur-fitur yang ada. Pertama, ini adalah fitur call center. Jadi jika kita memerlukan bantuan atau memerlukan tanggapan yang cukup cepat, kita dapat langsung saja memanggil call center, yaitu hand center. 24 jam online sedia untuk Anda. Kita juga dapat di bagian ini kita memiliki daftar vaksin. Daftar vaksin di sini. Jika kita lihat, jika kita klik, kita akan pindah ke web ini. Kita akan coba isi Farhan. Bagian Farhan dan passwordnya. Jika kita klik, maka akan kita lihat di localhost kita. Kita akan masuk ke database kita. Lihat, Farhan, Farhan Nerdian, Farhan masuk. Lalu kita lihat ya selanjutnya. Kita juga bisa melaporkan jika ada teman atau tetangga atau saudara kita yang kiranya butuh bantuan dalam vaksin, dalam penanganan gejala. Kita juga bisa langsung ke lapor. Jika kita ke lapor, maka akan menuju ke web ini. Kita bisa isi nama pelapor. Ini nomor telepon. Nomor teleponnya 8956304 misal. Alamat pelapor Salatiga. Nama yang dilaporkan Kabi. Alamat yang dilaporkan laporkan. Lalu kita lihat di localhost, kita lihat di pelaporan, maka akan masuk Semi Salatiga Kadi dengan nomor telepon ini. Itu. Lalu kita bisa turun lagi. Jika kita lihat ada donasi untuk membantu relawan COVID, ini nanti akan ada di bawah. Coming soon. Lalu juga ada tentang COVID di sini. Adalah kilasan singkat tentang apa itu COVID, terus bagaimana cara melindungi diri, cuci tangan, jangan sentuh wajahmu, pakai masker, hindari pertemuan sosial, menggosok tangan dengan pembersih bahan alkohol, lalu hindari berjabat tangan, yaitu atau menghindari kontak fisik. Lalu di sini ada video-video singkat tentang corona, apa itu corona, dan ini adalah video-video yang dari dokter atau dari novel apa ini, yaitu. Lalu kita sudah turun lagi, ada gejala coronavirus. Gejalanya apa saja sih? Itu ada batuk kering, radang, pilek, demam, pusing, muntah. Dan jika Anda sudah mengalami gejala itu, Anda bisa langsung menghubungi ke hand center. Dan supaya Anda dapat mendapatkan pertolongan pertama. Untuk pencegahan virus, yang kita sebutkan di atas tadi, virus ini adalah ada dekade di mana tidak ada yang terjadi, dan ada minggu di mana dekade itu terjadi. Pencegahan virus dapat digunakan dengan menggunakan masker, menjauhi kontak, cuci tangan, jika kira-kira sudah memiliki gejala, silakan pergi ke dokter. Ayo kita berlatih jaga jarak terhadap sesama, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, menjaga sirkulasi udara, jangan minum air mineral, menutupi wajah dengan masker, serta tetap mengikuti saran dan informasi terkini tentang COVID. Jika kita turun lagi, ini ada confirm case, confirm death, cover, affected territories. Hanya info sekilas saja tentang jumlah data COVID ini. Ini dokter,
Kita siap 24/7 untuk membantu Anda. Frequently asked question. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang COVID yang biasa ditanyakan. Jadi jika kira-kira pertanyaan Anda tidak dari sini, Anda bisa langsung menghubungi kami saja. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Sebagai salah satu cara untuk menanggulangi COVID, cara mencuci tangan dengan baik dan benar sangatlah penting untuk kita. Dengan menggunakan air dan sabun, palm to palm, yaitu tangan gini, baby finger hanya sela-sela jari kita, fokus on thumb, itu artinya jempol kita juga harus perlu dibersihkan. Karena kalau kita gini saja itu kan tidak mengenai jempol kita juga perlu dibersihkan. Terus belakang tangan kita juga perlu dibersihkan. Lalu pergelangan tangan kita, fokus on wrist. Tuh, di seluruh bagian dari tangan kita harusnya dibersihkan dengan bersih. Lalu ini adalah COVID live spread data. Di sini ada terkonfirmasi, kasus aktif, total spesimen diperiksa, sembuh, meninggal, total orang diperiksa setelah PCR. Lalu beberapa banyak orang yang sudah melakukan vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua. Semuanya di-update secara live. Lalu juga ada peta sebaran. Ini peta sebaran. Kebanyakan lokasi di Indonesia sudah tidak banyak yang terjangkit. Ya, kita lihat tidak ada satu yang perlu diperhatikan karena emang Indonesia bisa dibilang menangani COVID juga tidak, tapi kita juga tetap harus berhati-hati meskipun sangat kecil kemungkinan kita untuk terkena karena penanggulangan COVID di Indonesia sudah cukup baik, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan kita masing-masing. Ya, kita turun lagi, ada perkembangan kasus terkonfirmasi positif secara nasional, yang dimana kita pada tanggal Juli 25 itu cukup tinggi. Juli 15 juga cukup tinggi, Juli 15 cukup tinggi. Ini juga data perkembangan kasus secara nasional. Lalu perkembangan kasus sembuh setiap harinya. Yang dimana pada tanggal 15 itu masih rendah, paling rendah. Namun pada tanggal 8 Agustus jumlahnya sangat tinggi, jumlah sembuh dari kasusnya. Dan sampai sekarang jumlah kasusnya masih rendah. Lalu perkembangan kasus meninggal per hari. Memang pada saat pandemi COVID ini yang banyak hal yang terjadi, dan juga orang yang ditinggalkan. Namun meskipun begitu, saat ini dampak dari COVID itu sudah bisa kita minimalisir. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah berusaha untuk menjaga kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, sudah melakukan protokol dengan baik. Lalu perkembangan kasus per hari, grafik gabungan. Kita lihat. Gabungan dari meninggal, sembuh, dan kasus terkonfirmasi. Kasus per provinsi masih lebih. Lalu jenis kelamin positif COVID, kita juga mendapatkan datanya secara spesifik, yaitu semuanya ini semuanya. Lihat, ini adalah perbandingan laki-laki dan perempuan yang terkena COVID. Kita dari meninggal, terus dari sembuh, dari isolasi, dan positif. Itu. Lalu kelompok umur. Nah, ini kelompok umur nih. Kelompok umur positif COVID. Kalau positifnya, rate paling tinggi adalah umur 31 sampai 45. Rate tertinggi terkena positif. Lalu, untuk dia isolasi, karena kebanyakan dari umur 31 sampai 45, maka rate isolasi juga 31 sampai 45 tahun.
Lalu rate sembuh juga sama, masih dominasi oleh 31 sama 45 tahun, dan meninggal dominasi oleh 60 tahun ke atas. Karena memang COVID ini lebih rentan untuk lansia. Karena lansia kan sudah memiliki beberapa penyakit yang sebelum COVID ini. Jadi lebih mudah untuk COVID menyerang tubuh kita. Lalu gejala positif COVID tahun 2019. Positif COVID-19. Jadi data gejala datang KP. Maka kita lihat batuk adalah gejala yang paling umum dimiliki oleh setiap pengidap COVID. Disusul dengan demam, lalu dengan demam, lalu demam, dan pilek. Dan paling jarang adalah lain-lain. Lain-lain ini bisa macam-macam, bisa mood makan, bisa lemas, seperti itu. Lemas 5 ada bisa mood makan, mood minum, hidup menyendiri, mungkin kan karena depresi dan stres ya. Jadi itu. Lalu kondisi penyerta COVID itu adalah orang-orang yang terkena hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, hamil, penyakit paru, penyakit ginjal, gangguan imun, kanker, gangguan napas lain, asma, TBC, dan penyakit hati. Jadi virus ini sangat bekerja sama ya dengan penyakit-penyakit lain untuk menyerang tubuh kita. Lalu, tren nasional akumulasi data. Ya, ada yang banyak yang bisa saya jelaskan di fitur ini. Nanti saudara-saudara sekalian bisa coba sendiri saja fitur ini. Lalu di bagian terakhir ada tentang kita, yaitu profil Hans, profil Sam, lalu COVID, dan lain-lain. Oke, nah di fitur lain, kita juga memiliki fitur yang cukup berguna di masa pandemi ini, yaitu panggil ambulan. Oke, kita klik, kita langsung bisa ke ini. Ini nomor telepon 089 563 041. Alamatnya Salatiga. Lalu pasien dalam keadaan mati. Sudah kita laporkan. Kita bisa lihat di ambulan. Nih, tadi mati. Nah, selain itu, selain dengan panggil ambulan tadi, semua navigation bar terhubung menggunakan scroll view. Nah, sungguh membantu kita jika nanti kita misalnya sudah sampai bawah tadi, kita mau balik ke atas, tinggal klik saja. Nah, baik. Sekian ulasan singkat tentang web ASMV. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pirang menit, Cak?